hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda Badui datang kepada Rasulullah. Pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan saya tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang kalau ingin dicintai oleh Allah, maka dia harus benar-benar tahu dengan 3 hal. Karena dengan 3 hal inilah seseorang akan lebih mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dengarkan baik-baik para hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yuhibbul khair wa ahlul khair. Kalau ada orang cinta kepada kebaikan, cinta kepada pelaku kebaikan, maka berarti orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, kira-kira peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik apa enggak? Bagus apa enggak? Kemudian orang-orang yang menjadi panitia untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah pelaku kebaikan. Orang-orang yang hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi, mereka adalah orang-orang yang baik. Maka kalau kita melihat mereka, apakah pekerjaan yang mereka lakukan itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus para hadirin. Berarti dapat kita katakan bahwa orang-orang yang senantiasa mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah. Dirinya adalah orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita di pagi hari ini, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah, idza wajadahul khair fariha bih. Jika seseorang bertemu dengan yang namanya kebaikan, maka hatinya akan senang, hatinya akan gembira. Kita lihat para hadirin, dari tadi malam jutaan umat Nabi, bahkan miliaran daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Apa dasar mereka melakukan hal yang demikian? Jawabannya sederhana, karena senangnya mereka menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya kepada anda sekalian, kira-kira anda senang apa tidak hadir dalam acara pagi ini? Senang apa tidak? Kalau anda senang, berarti anda termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Kemudian ciri yang ketiga, kata Rasulullah, idza fatahul khair hasina bih. Kalau ada orang yang terlewatkan dengan satu amalan kebaikan, maka timbul kesedihan di dalam hatinya. Orang tersebut dapat dipastikan dia telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai salah satu di antara kita yang dari malam kemarin hadirin niat untuk hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pagi ini, namun terkendala dengan sesuatu halangan, mungkin dia sakit, mungkin dia begitu sibuk, akan tetapi ada lintasan di dalam hatinya mengatakan, ya Allah, sedih betul hati ini, kenapa saya tidak bisa hadir acara Maulid? Kalau sampai ada di dalam lintasan hatinya mengatakan seperti itu, berarti dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah, menjadi sebuah jalan untuk bisa kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aneh kalau ada di antara umat Nabi
Nabi SAW, yang tidak mau mengadakan maulid Nabi, yang tidak mau membaca sejarah Nabi, yang tidak mau mengenal kilas balik dari sejarah perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala mengatakan, hanya orang yang tidak sehat akalnya dengan mengatakan, mengapa kita mengadakan maulid Nabi? Untuk apa kita mengadakan maulid Nabi? Orang-orang yang beranggapan dengan demikian berarti akalnya tidak sehat. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Alhamdulillah para hadirin, pagi hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, Allah memilih kita. Allah menunjukkan kebesarannya dengan menetapkan kita untuk bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi SAW. Berarti saya yang berdiri di sini, Anda sekalian yang duduk, memiliki akal-akal yang sehat, akal-akal yang mengerti bahwa kita sebagai umat Nabi SAW sangat butuh dengan Rasulullah. Kita sebagai umat Nabi sangat butuh dengan Rasulullah. Rasulullah mungkin tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita lihat para hadirin, walaupun dalam musim pandemi COVID-19 seperti ini, ada sebagian yang pakai masker, ada sebagian yang tidak pakai masker, ada sebagian yang masih memiliki sifat was-was untuk bisa hadir atau tidak. Tapi yakinlah, ketika nama Nabi Muhammad disebut, ketika nama Rasulullah dikumandangkan, dipuji-puji, maka insya Allah berkat Rasulullah segala hal yang akan datang kepada kita daripada keburukan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam bencana dihilangkan oleh Allah, segala macam musibah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Sayyidil Wujud Nabi Muhammad. Berkat siapa para hadirin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para hadirin hadirat, para pecinta dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Rasulullah dengan kita menyatakan saya tidak mau maulid, saya tidak mau membaca sejarah Nabi. Jangan sampai para hadirin, karena sesungguhnya tidak ada satu jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, melainkan hanya satu pintu, hanya satu pintu. Siapakah pintu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pun kita beribadah kepada Allah, berapa banyak pun kita beramal saleh kepada Allah, kalau kita tidak ada cinta kepada Rasulullah, kalau kita tidak ada pernah merindukan Rasulullah, maka bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Allah? Karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wajar bagi kita umat Nabi SAW meluapkan kegembiraan atas kelahiran manusia yang paling sempurna di atas muka bumi. Kita lihat di dalam kitab Maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala wa arda. Beliau mengatakan di dalam satu barisan kalimatnya, wa kullu dabatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah. Apa artinya? Semua binatang-binatang yang menjadi kepemilikan ataupun kepunyaan daripada orang-orang Quraisy, pada saat itu mereka berbicara, berkata-kata, berucap-ucap untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada Anda sekalian, ada tidak manusia yang lahir di atas muka bumi ini? Mungkin dalam masa sekarang, kemudian binatang bicara, itu lahir. Ada enggak?
Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya satu contoh di antara keajaiban yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW lahir. Belum lagi cerita yang sudah kita ketahui, di mana ketika Rasulullah SAW lahir, dari rahim ibunya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha, beliau dalam keadaan sujud kepada Allah. Dalam keadaan sujud kepada Allah, dan tangan kanannya dikepal sambil menunjukkan jari telunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya kepada Anda sekalian, ada nggak anak bayi yang lahir langsung sujud? Di masa-masa dulu, di masa-masa sekarang, atau mungkin masa yang akan datang, tidak akan pernah ada, kecuali hanya ada pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, aneh kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, tapi kita tidak mau membaca maulid. Aneh betul kalau kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diberikan dengan kemudahan oleh para alim ulama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mengambil kepribadian Rasulullah, itu sangat-sangat banyak. Kitab hadis, ada kitab hadis Sahih, ada kitab hadis Bukhari, ada kitab hadis Muslim, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat caranya ulama mengajarkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat kitab Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab yang dinamakan dengan kitab Ad-Dibai. Ada kitab maulid yang dinamakan dengan kitab Al-Barzanji. Ada kitab maulid yang dinamakan kitab Sittut Durar. Ada kitab maulid yang dinamakan Ad-Diya'ul Lami, dan lain sebagainya. Apa tujuan mereka membuat kumpulan maulid di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengajarkan kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengambil kepribadian serta akhlak mulia yang pernah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wan nasi ajmain. Apa artinya? Rasulullah mengatakan tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai kecintaan dari dalam hati kalian kepada diriku lebih besar dibandingkan kepada kedua orang tua, lebih besar dibandingkan kepada manusia sekalian yang pernah kalian kenal. Saya tanya kepada para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, antum semua cinta gak sama Nabi? Antum semua cinta gak sama Rasulullah? Antum bisa tahu kadar cinta di dalam hati. Seberapa antum mengikuti Rasulullah, seberapa besar antum memiliki rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau antum selalu mengikuti Rasulullah dalam segala macam kegiatan-kegiatan di dalam hidup, berarti cinta yang ada di dalam hati antum kepada Rasulullah sangatlah besar. Tapi mohon maaf Pak, kalau misalnya saya contohkan, masuk ke masjid dengan kaki kiri, masuk ke masjid dengan kaki kiri, minum dengan tangan kiri, berarti cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah sangatlah sedikit. Cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah sangatlah sedikit. Maka oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang di zaman sekarang menyatakan musibah kalau saya terkena corona, musibah kalau rumah saya kebakaran, musibah kalau seandainya ada harta benda saya yang hilang. Pak, Bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu musibah kecil yang diberikan oleh Allah. Tapi musibah besar adalah krisis cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah. Lihat Pak, kejadian yang baru ini terjadi
dihina oleh orang Yahudi, Pak. Nama Rasulullah, wajah Rasulullah dibikinkan karikatur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang semestinya kita lakukan? Apa yang semestinya kita kerjakan? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah saat-saat ini dipertaruhkan. Apakah kita benar-benar memiliki keimanan kepada Nabi Muhammad? Apakah kita ini benar-benar memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW? Mohon maaf, Pak, seakan-akan tidak ada cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah. Mohon maaf. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di saat berita itu sampai kepada kita, kita terkadang menganggap itu hanya biasa. Atau mohon maaf, terkadang berita itu sampai kepada kita, namun kita meresponnya tidak cepat. Tidak ada pengingkaran di dalam hati kita terhadap mereka-mereka yang membenci Nabi Muhammad SAW. Lihatlah, lihat keimanan bagi mereka umat-umat Nabi SAW yang ada di negara-negara tetangga, negara Kuwait, negara Jordan, negara Bangladesh, negara ini, negara itu. Begitu mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW dilecehkan, mereka membuat sebuah gerakan untuk membela Rasulullah. Salah satunya dengan mengadakan pemboikotan barang-barang antik Yahudi, khususnya dari negara Perancis. Mohon maaf, Pak, kalau kita ini bisa mengaku sebagai pecinta Nabi SAW, tapi kenapa kita masih cinta dengan barang-barang Yahudi? Kita masih suka untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka dengan mudah kita mengatakan untuk diri kita sendiri bahwa cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta bohongan. Setuju? Setuju enggak? Harus setuju. Karena itu diri kita, Pak. Kita nggak mungkin membicarakan orang lain, tapi yang kita bicarakan saat ini adalah diri kita. Seberapa cintanya kita kepada Rasulullah, seberapa dekatnya rindu kita kepada Nabi SAW. Maka karena itu para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum peringatan Maulid Nabi SAW bukan hanya sebatas acara seremonial. Ada yang bilang, Pak, ada undangan ini di Masjid Nurul Hadi. Undangan apa? Maulid. Insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Malu kalau saya tidak hadir, karena saya tetangga dengan masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hilangkan jawaban yang seperti itu, tapi katakan saya ingin hadir Maulid Nabi SAW karena saya cinta kepada Rasulullah. Saya ingin hadir Maulid Nabi SAW karena saya ingin memuji Rasulullah. Siapa tahu dari kehadirannya kita mendapatkan balasan cinta dan rindu dari Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Mohon maaf, hadir maulid kadang-kadang gak enak, rumahnya dekat dengan tempat acara. Betul. Hadir maulid gak enak, gara-gara udah diundang. Kalau gak diundang gak mau hadir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada acara peringatan maulid Nabi, siapapun yang menjadi penggagas acaranya, berarti yang mengundang kita pada saat itu adalah Rasulullah. Berarti yang mengundang kita pada saat itu adalah Rasulullah. Cuman kita mungkin masih memerlukan adab. Kita lihat dulu siapa tuan rumahnya. Kalau memang hati kita benar-benar rindu kepada Rasulullah, walaupun mohon maaf kita hadir di luar, tidak enak dengan tuan rumah, insya Allah kita dapatkan berkah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Cuma orang-orang di zaman sekarang gagal paham, Pak. Kebanyakan di antara kita yang mohon maaf, berkah itu hanya ada di zaman Nabi. Berkah itu hanya ada di zaman Nabi. Di zaman sekarang nggak ada berkah. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati, Pak. Saya kasihkan dalilnya.
Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah itu meninggalkan sebuah jubah untuk diabadikan di dalam rumah ataupun kediaman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pada suatu hari ada orang yang sakit datang kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, izinkan aku untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Rasulullah agar aku bisa menjadi orang yang sehat kembali." Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian direndam di dalam baskom. Setelah direndam di dalam baskom, air bekas jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimasukkan di botol atau dimasukkan ke dalam gelas dan diberikan kepada orang yang sakit. Apa yang terjadi di kemudian hari? Orang yang sakit itu mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, istri Rasulullah, alhamdulillah atas izin Allah, saya sudah sembuh dari penyakit." Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita membantah kalau kita ini belum memiliki kapasitas ilmu. Dikit-dikit ini nggak pernah diajarkan, dikit-dikit ini bid'ah, kenapa ada air nih? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita dengan penuh dosa di mata kita tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kucuran rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menampakkan kepada kita curahan rahmat pada saat ini, maka sangat besar Allah menurunkan rahmatnya. Kenapa orang selalu menghadirkan air botol, air gelas ketika ada pembacaan Maulid Nabi, ketika ada peringatan Maulid Nabi? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Ingin dapat berkah, Bu. Ingin dapat berkah. Itu keyakinan yang sangat kuat di dalam hati kita semua. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi ketika nama Nabi Muhammad disebut, insya Allah keberkahan itu akan hadir. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nabi SAW sendiri yang mengatakan, Wallahul mu'ti wa ana qasim. Wallahul mu'ti wa ana qasim. Allah semua yang memberikan anugerah, Allah semua yang memberikan barokah, Allah semua yang memberikan rahmat. Tapi siapa yang tukang bagi? Siapa yang tukang bagi? Rasulullah yang tukang bagi. Rasulullah yang akan membagikan. Ini jatahnya si fulan, ini jatahnya si fulan, ini jatahnya si fulan. Kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan bagian tersendiri dari pembagian yang sudah dibagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil keberkahan dari majlis Maulid Nabi. Ambil keberkahan. Jangan kita mengatakan enggak ada berkah, Pak. Mohon maaf, Pak. Kenapa kita lihat anak-anak di zaman sekarang banyak kurang ajar? Kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama guru, kurang ajar sama orang, dan lain sebagainya. Karena anak kita tidak pernah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di zaman dulu, Pak, kenapa anak-anak mereka tidak pernah kurang ajar? Karena anak-anak mereka lebih banyak mendapatkan keberkahan dari Allah. Saya selalu berpesan kepada diri saya sendiri, dan saya selalu mewasiatkan kepada siapapun yang hadir di dalam majlis, Bapak Ibu yang terhormat, kalau Bapak Ibu punya anak, ingin anak Bapak Ibu soleh, ingin anak Bapak Ibu soleha, hadirkan mereka di dalam acara majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Beb, anak saya ganggu. Tapi Beb, anak saya kalau acara Maulid suka tidur. Tapi Beb, anak saya kalau Maulid ributnya minta ampun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Anda saksikan sendiri. Ada ributnya? Anda saksikan sendiri. Banyak nggak anak-anak kecil? Banyak anak-anak kecil. Tapi subhanallah, mereka tidak ribut, mereka tidak ngantuk,
sia-sia, akan tetapi mereka duduk dengan penuh khusyuk, duduk dengan penuh tadarruk untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa seperti itu para hadirin? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa budak-budak kecil ini diam? Bukan karena saya yang ceramah, Pak. Mohon maaf, bukan karena saya yang ceramah. Tapi jawabannya adalah karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, kalau seseorang itu hadir di dalam majlis ilmu, hadir di dalam majlis zikir, hadir di dalam majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan hatinya itu akan tentram, akan tenang berkat rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya boleh cerita, Pak, saya pernah dapat sebuah cerita dari seorang ulama, cerita yang mengisahkan tentang pengajian dari seorang al-allamah ad-da'i ilallah al-wali min awliyaillah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal di negeri Hadramaut. Ini wali, tapi wali mastur. Tapi dengan tangannya beliau berhasil mencetak ratusan ulama-ulama yang terkenal. Maka kemudian singkat cerita, Pak, di dalam pengajiannya beliau, pengajiannya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ada satu orang pemuda yang memiliki pekerjaan sebagai seorang rentenir. Sebagai seorang rentenir. Orang ini bermaksud untuk hadir di dalam pengajian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Tapi niatnya, Pak, hanya ingin mengambil uang pinjaman yang sudah dipinjamkan kepada salah satu dari sekian jamaah yang hadir di dalam majlis pengajian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Di dalam hatinya berkata, kira-kira saya ini hadir apa enggak ya? Karena saya punya niat ini hanya ingin mengambil duit. Hanya ingin mengambil duit. Susah betul cari orang ini, kecuali dia hanya bisa ditemui pada saat pengajian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka subhanallah, si rentenir ini hadir, Bu. Hadir. Ketika hadir baru pertama kali dari awal sampai selesai pengajian tersebut, dia kemudian meneteskan air mata sambil dia mengatakan kepada orang yang di sebelahnya, beginikah majlis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar? Maka orang yang di sebelah mengatakan, iya seperti ini. Memang ini menjadi rutinitas beliau. Ya Allah, sungguh berdosanya diri saya. Siapa yang mengatakan? Si rentenir, Pak. Sungguh berdosanya saya sudah mendapatkan hasil pekerjaan dari pekerjaan yang haram, dan saya mengambil rezeki dari rezeki yang haram. Maka izinkan saya untuk bertobat kepada Allah. Dia mengatakan kepada orang yang di sebelahnya, subhanallah, selama 1 minggu orang yang di sebelahnya ini kebetulan anak murid Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dibimbing, Pak, hingga kemudian dia meninggalkan pekerjaannya yang lama. Murid datang kepada guru, wahai Habib, saya ingin bercerita. Wahai Habib, apa yang kamu ingin ceritakan? Wahai Habib, kebetulan pada pertemuan minggu lalu saya bertemu dengan satu orang yang mana pekerjaannya adalah seorang rentenir. Tapi berkat dia hadir di dalam majlis, Allah memberikan hidayah hingga kemudian dia tidak lagi melakukan pekerjaan sebagai seorang rentenir. Maka Habib berkata, bukan karena majlis, bukan karena saya, akan tetapi karena curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak sekalian semua, merasakan apa tidak? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan dari awal acara sampai sekarang. Merasakan enggak? Merasakan. Makanya aneh,
Kalau sampai ada di dalam majlis maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang bertombok, ada nggak dengan cerita? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena hatinya sudah didamaikan oleh Allah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mohon Pak, saya mohon kalau Bapak Ibu punya anak ingin menjadikan anaknya soleh dan soleha, biasakan mereka untuk hadir di dalam majlis taklim. Biasakan mereka untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu. Majlis maulid seperti ini adalah majlis yang penuh dengan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi Pak, yang saya katakan, musibah pada kita saat ini adalah krisis cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan corona itu musibah, boleh kita mengatakan itu musibah, tapi musibah tidak yang seberat kita kira, tidak yang sesusah atau sesulit yang kita kira. Semua orang sudah mengatakan corona itu bagian dari virus, dan kita boleh untuk meyakininya. Apalagi tim kesehatan sudah mengatakan bahwa virus tersebut memang ada. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita gagal paham. Gara-gara corona kita meninggalkan syariat Nabi. Gara-gara corona kita meninggalkan sunnah Nabi. Gara-gara corona kita malas untuk melakukan kegiatan sebagaimana kegiatan yang biasa dihidupkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Pak, semenjak ada corona dari bulan Februari, jumlah masyarakat yang datang ke masjid lebih ramai apa lebih mundur? Mundur apa ramai? Mundur Pak. Mundur. Betul. Semenjak datangnya corona. Padahal mohon maaf, kalau kita bisa menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun jenis virusnya, apapun jenis penyakitnya, selama penyakit itu tidak menular dengan cepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti taun, maka kita mungkin bisa menjaga diri untuk berdiam diri di dalam rumah. Tapi sekarang Pak, kebanyakan daripada kita lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih percaya dengan ilmu kedokteran, tapi ilmu yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kesehatan, tentang kedokteran dari 1400 tahun yang lalu kita tidak percaya. Tidak percaya, atau mungkin bukan tidak percaya, tapi kita tidak mau mengamalkannya. Kita tidak mau mengamalkannya. Saya kasih contoh Pak. Sunnah apa tidak memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu? Sunnah apa tidak? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya kalau kita bisa al-intisyab, memasukkan air ke lubang hidung lalu kemudian kita membuangnya? Apa manfaatnya Pak? Menghilangkan bakteri-bakteri ataupun virus. Orang-orang yang bisa menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu saja contohnya dalam kehidupan, seperti memasukkan air ke dalam hidung di saat dia ingin berwudu, insya Allah dia akan diberikan penjagaan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita Pak, mohon maaf, kita ini boleh-boleh mengikuti protokol kesehatan, tapi kepatuhan kita di dalam hati ini hanya menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tidak ada di dalam hati kita mengatakan ini sunnah Nabi, ini yang akan saya amalkan karena ingin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Mencuci tangan. Saya tanya, mencuci tangan itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Hadirin hadirat, setelah kita tidur, bangun dari tidur, pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan
sunnah bagi kita untuk mencuci tangan. Ini baru sekali, belum kita lanjutkan. Ketika kita ingin wudhu, cuci tangan apa enggak? Cuci tangan. Sebelum kita makan, cuci tangan apa enggak? Cuci tangan. Setelah makan, cuci tangan. Dari kapan Rasulullah mengajarkan itu? Dari kapan Rasulullah mengajarkan itu? 1400 tahun yang lalu. Kita baru sadar gara-gara corona. Makanya ada satu pendakwah mengatakan corona ini sebenarnya bisa dibilang sebagai mubaligh, bisa dibilang sebagai dai. Kenapa bisa dikatakan sebagai dai? Karena hampir jutaan umat manusia selalu mendengarkan nasihat dari corona. Ustaz berceramah, ingat sunnah Nabi. Habib berceramah, ingat sunnah Nabi. Balik rumah, amalan sunnah Nabi sedikit pun tak pernah dikerjakan. Betul? Terlihat sana, terlihat sini. Habis. Suara lagi? Habis. Ada yang mengamalkan. Tapi begitu sang mubaligh, namanya corona. Dari mana itu? Dari Wuhan. Dari Wuhan. Begitu corona datang, jaga jarak. Lebih banyak kita di rumah. Padahal dari ratusan tahun yang lalu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, untuk kita manusia yang hidup di akhir zaman, lebih baik kita itu berdiam diri di dalam rumah. Kalau nggak banyak hajat, ngapain kita keluar, Bu? Kalau kita nggak banyak hajat, ngapain kita keluar, Pak? Lebih banyak kita itu berdiam diri di dalam rumah. Karena mohon maaf, begitu kita melangkahkan kaki dari pintu rumah, apa yang kita lihat? Maksiat. Apa yang kita lihat? Dosa. Apa yang akan kita kerjakan? Semuanya berlumuran dengan perbuatan dosa. Tapi begitu corona datang dari bulan apa, Pak? Februari. Mohon maaf, ada nggak hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah diam di rumah 3 bulan? Mungkin kalau jamaah di sini tidak ada. Tapi di tempat-tempat yang lain, seperti di daerah Jakarta, ya, seperti di ibu kota ataupun kota-kota besar yang lainnya, mohon maaf, ada mereka itu yang benar-benar nggak mau keluar sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Apa dia buat? Terpekat di dalam kamar. Tak ada yang dia buat. Kalau ditanya kenapa nggak mau keluar? Kenapa? Saya takut. Takutnya kenapa? Takut kena virus corona. Boleh Pak, kita jaga diri. Tapi jangan sampai ketakutan kita itu melebihi dari batas ketakutan kita yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan corona, Pak? Siapa yang menciptakan corona? Siapa yang akan menghilangkan corona? Siapa yang akan memberikan hidup? Siapa yang akan mematikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu